Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, di mata pelajaran Penjas Orkes yang ke-1 ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga kalian nanti diberikan kemudahan dan mudah dalam memahami apa yang akan saya sampaikan. Berdoa mulai. Baik anak, untuk pertemuan yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang permainan bola besar ya di part 1 ini. Karena nanti ada di semester gasal ini ada beberapa bab yang harus kalian selesaikan. Nanti silakan buka LKS kalian terlebih dahulu. Ini ada 4 bab. Yang pertama yaitu bab 1 permainan bola besar dan bola kecil. Kemudian yang kedua nanti ada atletik dan pencak silat. Untuk bab 3-nya kebugaran jasmani dan senam, dan bab terakhirnya yaitu aktivitas air dan pencegahan pergaulan bebas. Nah, itu nanti sub-subnya ada banyak, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ini kita bahas yaitu permainan bola besar ya. Silakan dibuka LKS terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, permainan bola besar ya. Ini saya jelaskan kunci-kuncinya saja ya. Yaitu olahraga yang dimainkan dengan bola yang ukurannya atau diameternya lebih dari 50 cm. Kalau di bawah 50 cm berarti permainan bola kecil ya. Itu kunci yang pertama ya. Terus yang kedua, permainan bola besar yaitu salah satu cabang yang paling banyak digemari bagi manusia ya. Sudah familiar sekali ya, sepak bola, bola voli, handball dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Kalian pasti sudah banyak menonton juga di televisi ya. Dan juga dilakukan oleh lebih dari 1 orang ya, minimal 3 orang lebih. Itu namanya nanti permainan bola besar ya. Oke, kemudian jenis-jenisnya. Yang pertama ada bola voli ya, bola basket, sepak bola, futsal, sepak takraw, rugby, handball atau bola tangan, bowling, polo air, voli pantai, dan juga sepak bola pantai. Nah, kalau yang sering kita lihat mungkin bola voli di sekeliling kita ya, basket mungkin jarang, sepak bola, futsal, sepak takraw, mungkin futsal itu bahkan sering melakukan ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas yang pertama yaitu tentang sepak bola ya. Tujuannya ya pasti ya untuk mencetak gol sebanyak-banyak ke gawang lawan. Itu poin yang pertama untuk tujuan permainan sepak bola. Untuk lapangannya ya, untuk lapangannya sebenarnya ada lapangan yang ukuran nasional dan internasional ya. Untuk panjangnya yaitu berkisar 100 sampai 120 meter ya, dan lebarnya 45 sampai 90 meter. Itu ya. Kemudian jumlah pemain ya. Jadi permainan sepak bola itu dimainkan oleh 2 tim ya, nggak boleh 3 tim ya, karena lapangannya kan kanan dan kiri ya. Jadi ada tim A dan tim B. Dan masing-masing tim A berjumlah itu 11 pemain ya, pemain utama sama kiper 1 ya, 11 pemain ya, beserta cadangannya itu di beda sendiri. Untuk lama pertandingannya atau matchnya ya, yaitu 2 kali 45 menit, itu tanpa di lain waktu injury time ya, itu hanya waktu utamanya yaitu 90 menit totalnya, dibagi 2, 45 menit kali 2.
ya. Nah, dan terdapat waktu istirahat 15 menit di antara pergantian babak atau turun minum, yaitu di waktu pergantian jeda game 1 dan game kedua. Oke, kemudian jika skor imbang selama 90 menit ya, selama utuh kok masih skornya sama, nah nanti akan diadakan tambahan waktu atau extra time, yaitu 2 kali 15 menit ya, totalnya 30 menit. Misalkan ya, ini tim A skornya masih 2, sedangkan tim B itu sama 2. Nah, itu nanti akan dilakukan extra time. Jadi tidak terus seri, tidak ya. Tapi tergantung dari turnamennya atau eventnya itu sendiri lagi. Ya. Terus ada lagi namanya golden time atau waktu emas. Itu apa namanya, Pak? Nah, itu ketika di waktu extra time itu tambahan waktu tercipta gol. Nah, itu namanya goal time ya. Itu gol yang tercipta di waktu tambahan atau extra time tersebut. Oke ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu basket ya. Basket sama, termasuk dalam kategori permainan bola besar ya, dimainkan oleh 2 tim sama dengan setiap tim terdiri atas 5 orang ya. Kalau tadi sepak bola 11, kalau basket 5 orang. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi jangan kebalik. Basket 11, kalau sepak bola 5, itu kebalik. Ya, itu yang harus dipahami. Oke. Kemudian induk organisasinya atau perkumpulan federasinya kalau di internasional atau di dunia yang melingkupi basket itu namanya Federation International de Basketball ya, itu biasa disingkat dengan FIBA. Kalau di Indonesia, di negara kita sendiri, yaitu Perbasi atau Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia ya. Tujuan permainan basket ya, tujuannya itu apa? Kalau kita sudah tahu, oh ini permainan basket ya, dilakukan 2 tim dan masing tim itu 5 orang. Tujuannya untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya. Tim yang mendapatkan poin terbanyak hingga pertandingan selesai akan menjadi pemenang ya. Jadi memasukkan bola ke dalam ring lawan sebanyak-banyaknya ya. Kemudian ukuran lapangannya ya, panjangnya 26 meter kali lebar 14 meter ya. Ada lapangan yang internasional NBA dan NBA berdasarkan Amerika Serikat itu NBA. Kalau internasional beda lagi ukurannya ya. Kalau NBA yaitu 28,5 meter dan panjangnya 15 meter, beda ya. Kelas NBA sama kelas internasional sendiri ya. Oke, olahraga basket terdiri dari 4 babak, masing-masing babak waktunya yaitu 10 menit ya. Jadi kalau 10 menit kali 4 berarti 40 menit. Itu tanpa waktu interval ya. Interval sendiri lagi. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke volley ya. Ini saya bahas sedikit-sedikit karena ini ada banyak sekali yang harus kita bahas. Oke, yang pertama ini volley ya. Untuk induk organisasinya sendiri yaitu di tingkat internasional yaitu FIVB ya, Federation International de Volleyball ya, sebagai induk organisasi internasional. Sedangkan yang Indonesia yaitu PBVSI ya, atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, sekarang lapangan permainannya ya. Ukuran yang paling umum digunakan yaitu 9 meter kali 18 meter ya. 9 itu lebarnya, panjangnya 18 meter ya. Tuh. Sedangkan bolanya untuk diameter kelilingnya yaitu 65 sampai 67 cm dengan berat 260 sampai 280 gram, yaitu kalau standar bolanya. Kalau bolanya kena air ya nambah lagi beratnya gitu. Oke, untuk netnya yaitu ada 2 kategori ya. Untuk putra 2,43 meter, sedangkan untuk putri 2,24 meter ya. Jadi jangan disamakan. Pak, kok beda netnya kenapa? Ya memang kalau putri agak pendek, kalau putra agak tinggi. Ya, itu beda memang. Oke, kemudian kita lanjut ke futsal ya.
Futsal hampir sama seperti sepak bola. Yang membedakan yaitu bola dan ukuran lapangannya dan jumlah pemainnya. Ya, hampir sama. Oke. Untuk luas lapangannya sendiri yaitu 25 meter kali 15 meter ya, panjang dan lebarnya. Untuk induk organisasinya sendiri di Indonesia yaitu FFI ya singkatannya, dan kepanjangannya yaitu Federasi Futsal Indonesia, yang menaungi futsal di Indonesia. Nah, sekarang jumlah pemainnya berapa, Pak? Nah, kalau tadi sepak bola ada 11 pemain utama, sekarang kalau futsal yaitu 5 ya, 5 pemain dan salah satunya sebagai penjaga gawang. Ya, itu ya. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan yaitu 2, tidak termasuk cedera. Nah, ini maksudnya apa? Karena futsal itu rawan terjadi benturan dan sebagainya. Nah, itu maksimalnya memang harus ada 2 yang ada di dalam lapangan. Kalau 1 berarti diskualifikasi gitu. Nah, untuk jumlah pemain cadangannya itu maksimal 7 ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang nggak apa-apa. Ya. Dan untuk jumlah wasitnya, nah ini yang membedakan lagi ya. Bedanya kalau wasit di sepak bola itu ada yang di tengah 1, di samping lapangan itu ada 2 ya. Kalau di futsal itu ada 2 dan di samping semua, tidak ada di tengah lapangan ya. Itu yang membedakan futsal sama sepak bola itu ya. Oke, untuk jeda permainannya 2 kali 20 menit ya, tergantung tadi ya anak, tergantung eventnya atau turnamennya ya. Kadang ada yang 15 menit, 10 menit kali 2, itu tergantung panitianya. Kalau umumnya itu 2 kali 20 menit. Nah, untuk lama intervalnya atau istirahatnya yaitu 10 menit. Oke ya. Oke, selanjutnya bola tangan. Nah, ini yang baru trending-trendingnya ya, belum banyak diketahui, yaitu bola tangan. Nah, kenapa dinamakan bola tangan ya? Jadi permainannya itu memang bolanya dipegang dengan tangan, jadi tidak dengan kaki. Beda kalau sepak bola harus memakai atau membawa tangan ya, memegang bolanya. Hampir sama dengan futsal. Yang membedakan kalau futsal pakai kaki, kalau handball pakai tangan ya. Untuk aturannya hampir sama ya. Untuk lapangannya 50 meter kali 20 meter, hampir sama seperti futsal ya. Ini lapangannya. Dan untuk asosiasinya atau federasinya yaitu APTI ya singkatannya atau kepanjangannya, yaitu Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Ini baru launching ya, memang belum familiar lama seperti sepak bola ya. Itu yang membedakan intinya itu ya. Jadi sepak bola futsal pakai kaki, kalau handball pakai tangan. Oke. Next kita bahas bowling ya. Kalau bowling ini kita jarang menjumpai, kita next saja ya, bahas yang lain. Sepak takraw. Nah, ini ya. Jadi sepak takraw adalah campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda bulu tangkis, dan permainan tidak boleh menyentuh bola dengan tangan ya. Ini sama ya, kalau ini sepak lagi. Nah, kenapa ada perpaduan antara sepak bola dan bola voli ya? Karena ketika takraw itu ada lempar bola ketika waktu start di pertama poin ya, diawali dengan lempar tangan kemudian ditendang. Dan lapangannya sama seperti lapangan bulu tangkis ya, ukurannya sama. Oke, untuk asosiasinya atau induk organisasinya yaitu di Indonesia, yaitu Perserasi, Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia. Oke ya. Dan untuk poinnya itu sama ya, 21 angka, sama seperti bulu tangkis ya. Dan peraturannya beda sepak takraw dengan sepak bola ya. Jadi pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Pemain tidak boleh menyentuh bola 3 kali berturut-turut ya. Posisi pemain bertahan tidak diputar. Dan angka kemenangan setiap set maksimum 21 angka ya. Kalau 20-20 namanya nanti ada jus ya, atau setting. Oke, kemudian polo air. Nah, ini salah satu kategori juga di aktivitas air ya, nanti di olahraga air, yaitu inilah
hampir sama seperti juga handball tadi, cuman ini dilakukan di dalam air atau di dalam kolam renang seperti itu. Nah, setiap regu polo air terdiri dari 13 pemain, 2 penjaga gawang dan 11 pemain. Ya. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini anak-anak saya cukupkan. Silakan nanti kalian kerjakan LKS ya. LKS dibuka daripada nganggur ya. Ini di halaman 22. Kalian kerjakan uji kompetensi 1 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Saya ulangi, evaluasinya kerjakan LKS halaman 22 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Oke, untuk mata pelajaran yang pertama ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di komentarnya ya, atau tanya ke wali kelas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.